Shalom, saudaraku yang berbahagia dan disayang Tuhan Yesus Kristus. Saat sukacita ini kembali saya akan melanjutkan pembahasan mengenai 7 cawan murka Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi penghukuman Tuhan di akhir zaman di dalam kegenapan kitab Wahyu itu semuanya ada 21 malapetaka akhir zaman. 21 malapetaka akhir zaman itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu 7 meterai. Itu tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 6 dan pasal 7. Kemudian yang kedua 7 sangkakala, itu pasal 8 dan selanjutnya. Kemudian saudaraku, yang terakhir adalah 7 cawan murka Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam penghukuman yang 2 periode, yang penghukuman meterai dan penghukuman sangkakala, ini gereja masih di bumi. Akan tetapi setelah penghukuman 7 cawan murka Allah, ini gereja sudah diungsikan ke satu tempat yang dipersiapkan oleh Tuhan. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Saudara, kemudian penyebab dari hukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan ini apa, saudaraku? Penyebab dari penghukuman 7 meterai itu adalah karena manusia menolak kasih Allah Roh Kudus yang memeteraikan kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia harus mengalami satu penghukuman yang datang dari kuasa Roh Kudus, yaitu penghukuman 7 meterai. Jadi penghukuman 7 meterai itu terjadi karena manusia menolak kasih Allah Roh Kudus. Kemudian penghukuman 7 sangkakala ini terjadi sebagai akibat manusia menolak kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela mati di kayu salib. Saudaraku, akibat penolakan terhadap karya penebusan Tuhan, penghinaan terhadap salib Kristus, itu kemudian nanti sebagai timbal baliknya Tuhan akan meluncurkan satu hukuman yang namanya penghukuman 7 sangkakala. Saudara, kemudian yang paling dahsyat dari hukuman-hukuman itu adalah hukuman 7 bokor atau 7 cawan murka Allah. Nah, 7 cawan murka Allah ini terjadi sebagai akibat karena manusia menolak kasih Allah Bapa. Saudara, kemudian yang saya bahas kali ini adalah mengenai penghukuman 7 cawan murka Allah yang tertulis di dalam Wahyu pasal 15 kemudian 16. Saudara, di dalam penghukuman 7 cawan murka Allah ini, gereja, jemaat-jemaat kudus, jemaat yang diproyeksikan untuk menjadi mempelai wanita anak domba Allah, tidak mengalami kematian tubuh saat Tuhan datang. Mereka semua, kita semua sudah diungsikan di suatu tempat yang dipersiapkan oleh Allah selama 1260 hari. Saudara simak di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Kemudian juga ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14 bahwa wanita itu lari ke padang gurun pengungsian, di mana disediakan satu tempat oleh Allah supaya dipelihara di sana selama 42 bulan atau 3,5 tahun, atau sama saja 1260 hari. Nah, saudaraku, kemudian penghukuman 7 cawan murka Allah ini terjadi sesaat setelah gereja itu diungsikan ke padang belantara pengungsian. Saudara, pada saat itulah 3,5 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan, atau 1260 hari terakhir sebelum Tuhan Yesus datang. Saudara, saat itulah penghukuman 7 cawan murka Allah ini dimulai. Saudara, kemudian gereja-gereja pada saat itu sudah diungsikan pada satu tempat yang disiapkan oleh Allah. Di dalam Wahyu pasal 14 digambarkan di sana
anak domba bersama dengan pengikut-pengikutnya, bersama mempelainya, yang mengiring dia di padang gurun pengungsian. Mereka memiliki satu nyanyian baru, kemudian di dahinya tertulis nama Yesus dan nama Bapa. Artinya di dalam segenap kepikiran jemaat yang diungsikan di akhir zaman itu, saudaraku, setiap saat, setiap waktu adalah mengingat Yesus dan mengingat Bapa. Saudaraku, itulah kriteria dari orang-orang yang diungsikan ketika masa antikris terjadi. Saudara, kemudian mereka juga memiliki satu nyanyian baru, saudaraku, dan ini sudah saya sampaikan, ini merupakan satu bahasa yang sangat lembut, bahasa sandi dari keadaan pada saat itu, bahwa di bumi pada saat itu terjadi desau air bah, deru guru, bencana, wabah, malapetaka terjadi di mana-mana. Tetapi kepada orang yang diungsikan di satu tempat oleh Tuhan ini, kepada mempelai wanita anak domba Allah ini, desau air bah, deru guru, bencana yang begitu dahsyat itu dirasa, didengar, dan dilihat seperti mereka sedang menyanyikan nyanyian baru, denting kecapi nyanyian baru. Saudaraku, mempelai wanita anak domba yang berada di padang gurun, mereka menyanyikan satu nyanyian baru dan denting kecapi, saudaraku. Saudaraku, jadi ini merupakan satu tanggap perasaan dari mempelai, dari kondisi jemaat akhir zaman yang diungsikan ketika mensikapi bencana, ketika mensikapi satu malapetaka. Itu rupanya dia memiliki sikap yang berbeda dengan kebiasaan orang dunia, saudaraku. Ya, kita akan baca di dalam Wahyu pasal 15. Ini ketika malapetaka mulai terjadi, ketika 7 cawan murka Allah ini mandatnya mulai diberikan oleh Tuhan untuk ditiupkan oleh malaikat yang diperintahnya, yaitu hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang akan dipakai Tuhan seperti Musa. Mereka nanti yang akan dipakai oleh Tuhan untuk meniupkan sangkakala ini. Jadi sangkakala ini bukan berarti fisik, tetapi ini merupakan makna, simbol yang harus dipecahkan. Saudara, Wahyu pasal 15 ayat 1. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Saudaraku, dan aku melihat suatu tanda. Tanda di sini juga dalam bahasa Inggrisnya sign, saudaraku. Kemudian di dalam bahasa Greeknya juga tertulis sebagai saimeon, saudaraku. Di sini artinya satu perlambang. Jadi ini lebih tepatnya ya, saudaraku. Dan aku melihat satu perlambang atau satu ngalamat, saudaraku, atau satu pertanda. Tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, saudaraku. Jadi karena ini merupakan satu pralambang, ini merupakan satu tanda, ini merupakan satu yang harus disingkap. Seperti kemarin saya katakan, kalau misalkan ada tanda gambar tengkorak besar di satu tempat, saudaraku, kemudian ada tanda silangnya, di bawahnya ada tulisan danger gitu, saudaraku. Di situ tidak ada tengkorak, saudaraku, tetapi itu tempat berbahaya. Kemudian ada tanda lagi, halilintar menyambar begitu, saudaraku. Kemudian di bawahnya ada air berwarna biru, saudaraku, itu tanda. Di situ bukan berarti ada halilintarnya, tetapi itu tanda dari perusahaan listrik negara kita, saudaraku. Jadi kalau ini merupakan satu tanda atau saimeon, saudaraku, ini harus dipecahkan. Dan aku melihat satu saimeon lain di langit, satu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. 7 malaikat ini ternyata siapa, saudaraku? Karena ini tanda, saudaraku. Nanti tidak kemudian
7 malaikat itu nampak di langit berbaris pakai jubah yang putih-putih, bawa trompet, 7 trompet, bawa 7 cawan, atau mungkin bawa 7 meterai. Tidak begitu, saudaraku. Ini satu semeon atau satu tanda, satu perlambang, satu ngalamat, bahasa Jawanya begitu, saudaraku. Jadi aku melihat suatu tanda, satu perlambang lain di langit besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka. Saya beritahu saudara bahwa 7 malaikat dengan 7 malapetaka. 7 malaikat ini siapa, saudaraku? Ini adalah 7 hamba Tuhan terpilih yang sejak kitab Wahyu pasal 1 itu ditulis sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Hamba-hamba pelaksana kegerakan akhir zaman, hamba-hamba pelaksana kegerakan kitab Wahyu, hamba-hamba pengemban amanat Pentakosta terakhir, pelaksana, penyempurna pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Merekalah yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah. Sifat bintang, kemarin sudah sampaikan, saudaraku. Bintang itu memberi petunjuk kepada ribuan, ratusan ribu, jutaan manusia. Demikian pula hamba Tuhan yang memiliki karakter bintang. Dia akan menjadi petunjuk untuk 1000, untuk puluhan ribu, untuk ratusan ribu, bahkan jutaan manusia. Bintang, saudaraku, di Yogyakarta orang melihat, di Surabaya orang melihat, di Jakarta orang melihat, di Medan orang melihat, di Papua orang melihat, di Eropa orang melihat, di Amerika Tuhan melihat. Nah, hamba Tuhan yang memiliki karakter dan ciri sedemikian, nanti yang terpilih, saudaraku, akan dijadikan oleh Tuhan sebagai alatnya menjadi bintang penunjuk kekristenan di akhir zaman. Saudaraku, jadi bintang di sini, saudaraku, dalam Wahyu pasal 1 ayat 16, mereka adalah hamba-hamba Tuhan pilihan yang akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kegenapan rencana Allah. Baik melalui 7 meterai, saudaraku, itu yang melakukan juga 7 bintang, saudaraku. Penghukuman 7 sangkakala, itu yang melakukan juga 7 bintang tadi. Bahkan penghukuman 7 cawan murka Allah yang terjadi ketika masa Antikris, ini yang melakukan sebagai mediatornya juga adalah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah ini. Saudaraku, jadi seluruh dari kitab Wahyu ini pada hakikatnya adalah, saudaraku, menceritakan kiprah dari perjalanan gereja Tuhan, jemaat akhir zaman, hamba-hamba Tuhan yang akan diarahkan oleh 7 bintang, oleh hamba Tuhan di akhir zaman yang begitu diurapi seperti Musa. Kepada hamba Tuhan yang sedemikian nanti Tuhan mempercayakan mandat penghukuman 7 meterai, mandat penghukuman 7 sangkakala, dan mandat penghukuman 7 cawan murka Allah. Saudaraku, jadi tanda lain di langit yang dinyatakan di sini besar dan ajaib, perlambang di langit, saudaraku, ini adalah munculnya 7 hamba Tuhan yang diberikan mandat penghukuman 7 cawan murka Allah di akhir zaman. Saya ulangi, saya baca. Dan aku melihat satu tanda lain di langit. Ini yang paling tepat sebetulnya, pertanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Jadi tanda di langit di sini ini bukan nanti berarti muncul malaikat 7 baris di langit pakai pakaian putih-putih membawa trompet. Tidak begitu, saudaraku. Tetapi ini menunjuk munculnya hamba Tuhan yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah, yang mereka pada Wahyu pasal 15 ini menerima mandat penghukuman 7 cawan murka Allah. Saudaraku, luar biasa sekali. Jadi pemakaian Tuhan terhadap hamba-hambanya ini, saudaraku, seperti halnya juga ketika zaman Israel
keluar dari perbudakan di Mesir. Di akhir zaman, gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan nanti akan keluar dari perbudakan dosa, hawa nafsu, dan dunia di bawah kepemimpinan 7 bintang ini, bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan lain seluruh dunia dan jemaat-jemaat lain di seluruh dunia nanti akan mengikuti petunjuk bintang yang dipilih, ditabis oleh Allah menjadi tangan kanan Tuhan untuk kegerakan akhir zaman. Saudara, kemudian sesudah itu Wahyu pasal 15 ini selanjutnya, bencana demi bencana, hukuman demi hukuman, yaitu hukuman 7 cawan mulai dicurahkan. Kemudian orang-orang yang mengikutinya di padang belantara pengungsian, hamba-hamba Tuhan yang lain, kemudian jemaat-jemaat yang lain yang ikut mengungsi pada saat itu, saudaraku, mereka bereaksi, saudaraku, dan reaksinya ini beda dengan reaksi orang dunia pada umumnya ketika melihat bencana. Saudara, simak baik-baik. Orang yang diungsikan ke padang gurun, hamba-hamba Tuhan yang diungsikan ke padang gurun mengikuti kegerakan akhir zaman yang di dalam pimpinan ke-7 bintang ini, mereka ketika melihat bencana, melihat pimpinannya mendapatkan satu mandat, saudaraku, mandat untuk mencurahkan malapetaka akhir zaman, saudaraku. Ini reaksinya beda dengan kebanyakan orang dunia. Kalau kebanyakan orang dunia, saudaraku, ini melihat bencana ini kemudian mengutuki nasib. Bencana kok kayak begini, penyakit kok kayak begini, wabah penyakit kok begini, sebentar-sebentar bencana, sebentar-sebentar gempa, kapan saya akan berbisnis. Kemudian akan menghujat Tuhan kalau sudah begitu, saudaraku, atau mungkin berprasangka buruk kepada Tuhan, atau bahkan mungkin karena buta mata rohaninya tidak mengerti bahwa di balik bencana yang terjadi itu rupanya tangan Tuhan yang menggerakkan. Seperti ketika 10 tulah terjadi di Mesir, saudaraku. Itu kalau bukan orang yang berhikmat dan makrifat tidak bisa melihat bahwa di balik semua yang terjadi itu adalah tangan Tuhan yang mengerjakan. Maka kalau itu tulah dari Musa, jangan dibestrap, jangan ditengking, itu percuma dan sia-sia. Saudaraku, tidak akan terjadi apa-apa kalau ditengking, malahan saudaraku. Malah saudara akan melawan kehendak dan rencana Tuhan. Kemudian saudaraku, kita akan melihat reaksi dari orang-orang benar yang berada di dalam pengungsian, hamba-hamba Tuhan yang benar, kemudian jemaat-jemaat yang benar. Mereka akan berseru begini, saudaraku, ketika malapetaka terjadi, ketika hukuman bencana demi bencana terjadi, ketika pimpinan mereka diberi mandat, saudaraku, untuk satu penghukuman terhadap bumi, ketika Musa diberi mandat untuk mencurahkan 10 tulah, ketika melihat tulah terjadi di Mesir, ketika melihat bencana akhir zaman nanti terjadi, mereka nanti akan bersikap seperti ini. Wahyu pasal 15 ayat yang ketiga dan keempat, saya baca. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa. Perhatikan baik-baik. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Allah, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Ayat 4, siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Amin, saudaraku. Orang-orang kudus yang penuh Roh Kudus yang berada di pengungsian bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang ikut di dalam kegerakan akhir zaman, bersama-sama dengan tokoh-tokoh mereka, bersama dengan 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Mereka berseru, mereka paham rencana Allah ketika melihat bencana-bencana terjadi di muka bumi. Apa seruan mereka?
besar dan ajaib segala pekerjaanmu. Ini pekerjaan Tuhan. Kemudian adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala raja. Nah, ada lagu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Saudaraku, itu lagu yang dalam ya saudaraku, sebetulnya melukiskan Wahyu pasal 15 ini. Ketika nanti orang-orang kudus itu memahami rencana Allah, bahwa di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah malapetaka, di tengah-tengah tercurahnya 7 cawan, saudaraku, itu pekerjaan tangan Tuhan, saudaraku, yang nanti akan diluncurkan melalui ucap kata dari 7 hamba Tuhan yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah, atau disebut juga 7 malaikat yang membawa 7 malapetaka terakhir di sini, saudaraku. Jadi di tengah-tengah bencana, malapetaka, krisis, bahkan wabah, penyakit dan lain sebagainya, sebagai orang-orang yang benar, yang mengerti paham rencana Tuhan, mereka harus berseru, besar dan ajaib, memuji, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Saudaraku harus berseru seperti itu, saudaraku. Kita paham semua ini rencana Allah. Jangan dibestrap, saudaraku, sia-sia melawan kuasa Allah yang sedang terjadi, saudaraku. Saudara jangan salah paham, karena ini sebuah rencana Allah yang akan membawa kita mengungsi kepada keselamatan yang hakiki. Kalau dulu 10 tulah Mesir itu menjadi aba-aba untuk bangsa Israel diselamatkan ke padang belantara pengungsian dari perbudakan Fir'aun dan Mesir, maka di akhir zaman, saudaraku, tulah-tulah yang terjadi ini sebagai satu pertanda bahwa Tuhan akan segera menyelamatkan umatnya. Tuhan akan segera datang, akan segera menyambut mempelai wanitanya, menjemput mempelai wanitanya. Saudaraku, jadi kalau saudara melihat bencana, malapetaka, kemudian berbagai macam kedahsyatan yang menimpa bumi ini, saudara jangan bersungut-sungut, saudara kemudian jangan menjadi tawar hati, saudara jangan menjadi salah ucap, menjadi menghujat Tuhan, menyalahkan Tuhan. Pahami ini justru rencana Tuhan kepada saudara. Ini jawaban doa-doa saudara selama ini, bahwa Tuhan menjawab doamu. Tuhan akan mengutus Musa, mengutus hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang diurapi, yang akan membawa saudara kepada satu kegenapan rencana Allah, yaitu keselamatan di akhir zaman. Saudaraku, kitab Wahyu, saya sampaikan sekali lagi, ini adalah satu-satunya kitab yang mengarahkan dan membawa jemaat Tuhan, kita semua, tidak mengalami kematian tubuh sampai Tuhan datang. Kalau orang lain katakan sampai hari kiamat orang mati, saudara, tidak mati. Ini hanya ada di dalam kitab Wahyu, saudaraku, yang menggenapi nubuatan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 50 sampai dengan 52, saudaraku. Ada satu rahasia besar, kita tidak akan mati semuanya, tapi akan diubahkan dalam sekejap mata, saudaraku. Dan yang membawa kepada rencana itu adalah rahasia kitab Wahyu yang diungkap bukakan dengan benar. Saudaraku, kalau kitab Wahyu sudah diungkap bukakan dengan benar, Tuhan Yesus itu datang, saudaraku. Tetapi kalau kitab Wahyu belum diungkap bukakan dengan benar, itu Tuhan belum datang. Makanya dari dulu Tuhan belum jadi datang. Orang-orang memberitakan kedatangan Tuhan Yesus terlalu dengan emosi dan lain sebagainya, sehingga kitab Wahyu belum diberitakan dengan benar, belum tersingkap dengan nyata, saudaraku. Tetapi ketika kitab Wahyu diberitakan dengan benar, Tuhan Yesus pasti datang, saudaraku. Dan saudara, kita berdoa bersama-sama di dalam kekuatan Roh Kudus, kuat kuasa Tuhan, bahwa ini benar-benar waktunya Tuhan segera datang, karena kitab Wahyu sudah betul-betul tersingkap semakin jelas
mengenai keberadaan munculnya 7 hamba Tuhan, kemudian kiprahnya nanti untuk memimpin hamba-hamba Tuhan akhir zaman, memimpin jemaat-jemaat gereja-gereja akhir zaman kepada kesempurnaan. Jadi saudaraku, kalau dulu yang bisa mengatasi maut, saudaraku, ini cuma Henokh kemudian Elia. Saudaraku, Tuhan Yesus sendiri mengalami maut, mengalahkan maut, tapi dia harus melewatinya. Tetapi mempelai wanita anak domba Allah ini nanti tidak akan mengalami kematian tubuh hingga Tuhan Yesus datang dan diangkat hidup-hidup dan diubahkan di dalam tubuh kemuliaan Allah. Saudaraku, jadi terjadinya 7 malapetaka terakhir ini adalah ketika 3,5 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan, atau 3,5 tahun ketika masa antikris terjadi di bumi. Dan pada saat itu gereja berada di padang pengungsian bersama dengan hamba-hamba Tuhan, bersama juga dengan 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Mereka berada di satu tempat yang disiapkan oleh Allah, yang bahasa kitab Wahyu disebut sebagai padang belantara pengungsian. Saudara baca di Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Saudaraku, jadi untuk mensikapi bencana-bencana, untuk mensikapi wabah berbagai malapetaka, kita harus bersikap benar, saudaraku. Jangan seperti orang dunia yang kemudian menjadi marah karena bencana, melawan kehendak Tuhan, saudaraku. Saudara, kita akan membaca, jadi sikapnya hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat terpilih ketika melihat bencana, mereka akan berseru, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mereka berseru seperti itu. Tetapi orang-orang yang di luar Tuhan, mereka akan mengutuki, menjadi pikirannya menjadi salah kepada Tuhan. Saudaraku, Wahyu pasal 16 ayat 1 dan selanjutnya saya bacakan. Judulnya Ketujuh Malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada 7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah 7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Ayat 2. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Amin, saudaraku. Padahal akan ada bencana yang dahsyat seperti ini. Wabah, penyakit yang menimbulkan satu keresahan yang sangat di muka bumi. Namanya di sini bahasanya, maka timbullah bisul yang jahat. Bisul yang jahat ini dalam bahasa Greeknya ini helkos, saudaraku. Jadi bisul begitu, bara yang mengeluarkan nanah, saudaraku. Dan ini merupakan wabah mematikan yang berjalan secara cepat dan instan, saudaraku. Jadi ini akan merubah bentuk wujud manusia yang tampan menjadi bopeng jelek. Saudaraku, di wajahnya ada benjolan besar, di kakinya, di tangannya ada benjolan besar, kemudian memecah sebagai gelembung dan mengeluarkan nanah. Saudaraku, ini helkos di akhir zaman. Entah itu nanti wujudnya virus atau bakteri, karena saya bukan pakar di dalam ilmu kesehatan, saya tidak akan ngomong ke sana. Tetapi yang jelas itu ada penyakit yang begitu menular dengan cepat, dengan instan, saudaraku, yang namanya helkos, saudaraku, yang merubah bentuk manusia menjadi sangat menjijikkan, saudaraku. Kalau sekarang saya katakan ini ada wabah corona ini masih agak bagus karena orang yang meninggal pun wajahnya, bentuknya masih utuh. Tapi nanti ketika kena helkos ini, saudaraku, manusia bentuknya sudah menjadi tidak karu-karuan. Wajahnya yang tampan, yang cantik sudah menjadi rusak karena helkos itu, saudaraku. Dan itu penyakit yang sangat mengerikan, sangat fatal di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah berbagai bencana,
cawan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, saudaraku. Ini, saudaraku, orang-orang dunia nanti kemudian akan menghujat Allah. Ayat 8, langsung saya bacakan, Wahyu pasal 16 ayat 8. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Perhatikan baik-baik ini, saudaraku. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu. Saudara, jadi kalau ada malapetaka, bencana, wabah, berbagai macam yang dahsyat terjadi, saudara jangan menjadi berbalik hati dari Tuhan, menjadi menghujat Tuhan, mulutnya keluar kata-kata kotor, saudaraku. Tetapi hendaklah saudara paham bahwa Allah yang berkuasa atas malapetaka itu sedang bekerja untuk rencananya di akhir zaman. Saudara hendaknya berseru seperti seruan lagu nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Saudaraku, begitu sikap orang-orang kudus menghadapi bencana. Apalagi nanti menghadapi bencana tulah malapetaka, 7 cawan murka Allah yang terakhir ini, saudaraku. Ini merupakan malapetaka-malapetaka yang dahsyat. Jadi nanti ketika 7 meterai dicurahkan ke bumi, 7 sangkakala ditiup, kemudian 7 cawan murka Allah dicurahkan ke atas bumi, ini jangan ada yang menggerutu, marah kepada Tuhan, menghujat Tuhan, atau mungkin karena buta tidak tahu, mengira itu adalah perbuatan iblis, padahal itu rencana Tuhan atas bumi, seperti 10 tulah di Mesir, saudaraku. Itu jangan dihujat 10 tulah itu, saudaraku. 21 malapetaka itu juga jangan ditengkeng, nggak akan apa-apa nanti, nggak akan mempan, karena itu Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu. Wahyu pasal 16 ayat 9 tuliskan. Kalau Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, jangan ada yang coba-coba menengkengnya, karena tidak akan berefek apa-apa. Saudara buta dengan kuasa Allah, tidak mengerti bahwa di balik itu tangan Tuhan yang sedang bekerja untuk saudara, untuk menyelamatkan saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki sikap, belajar memiliki sikap seperti sikapnya orang-orang yang akan diungsikan ini, saudaraku. Mulai saat ini kita belajar, kalau melihat kedahsyatan bencana, kedahsyatan tulah dan malapetaka, saudara berserulah, besar dan ajaiblah karyamu. Mungkin sambil menangis, saudara, tapi berseru seperti itu, adil dan benarlah jalanmu, saudaraku. Itu luar biasa sekali. Pujian yang dulu yang mencipta siapa, ini pujian sudah sangat tua, sudah lama, saya nggak tahu yang cipta siapa, tapi itu pasti terilham dari Wahyu pasal 15 ayat yang ke-3-4 tadi, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, 7 cawan murka Allah ini terjadi ketika zaman antikris. Gereja sudah diungsikan di padang belantara pengungsian, satu tempat yang disediakan oleh Allah. Kemudian mempelai bersama dengan hamba-hamba Tuhan, bersama dengan 7 tokoh, jemaat mempelai bersama hamba-hamba Tuhan dan 7 tokoh di akhir zaman, mereka berada di padang belantara pengungsian. Oleh karena itu disebut Wahyu pasal 15, tandanya sudah besar dan ajaib. Kalau Wahyu pasal 12, wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, itu baru tanda besar di langit, tapi bukan besar dan ajaib, karena belum diungsikan. Sesudah diungsikan, maka tandanya berubah menjadi tanda besar dan ajaib di langit. Saudaraku, jadi tanda di langit ini bukan nanti trompet yang berbunyi di langit.
ada malaikat kelihatan, enggak. Tapi Tuhan akan menggunakan hamba-hamba Tuhan yang seperti Musa, seperti Elia, untuk bernubuat, menghukum bumi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan memberikan roh wahyu. Salam penuaian, sukacita, haleluya, amin.